Ini kalau teman-temanku bilang nih bau kunti ya. Iya, dan ternyata orang-orang tuh justru carinya wangi yang kunti, nggak yang soft. Kalau soft malah nggak ada rasanya nih wanginya gitu, nggak nyebar gitu. Kuntikor. Iya, maunya kuntikor bener. Kalau di parfum kuntikor kan bahasanya. Iya, bahasanya kuntikor kalau orang-orang ngechat Mbak mau yang kuntikor. Iya, Emang gitu bahasanya. Iya, kuntikor. Apa nih Gen Z ya Mbak ya? Itu kalau misalkan ke toko parfum gitu ya, ke tempat parfum nanya, Mbak mau wangi kunti gitu. Tolong ada beberapa pilihan wangi kunti. Nah ini salah satu wangi kunti yang paling bestseller ya. Bestseller banget. Padahal kayaknya kunti aslinya nggak kayak gini nggak sih wanginya? Nggak tahu. Jangan ketemu ya. Pemilik tanahnya tuh nggak punya rekening. Iya, nggak punya rekening bank. Jadi kita harus ke bank ambil cash di kantong plastik, dikresek terus kita kasih. Wow, dengan seperti old cash. money ya. Iya, itu rasanya kayak oh my god, tahun 2020 ada ya yang belum punya rekening ternyata. Jadi kalau kita ulik lagi nih, kalau Mbak Upil berarti usahanya ada berapa nih? Kayaknya bercabang banyak ya. Sebenarnya kalau dibanding Mbak Dita, ya ampun kita tuh remahan ya sebetulnya. Apalagi kan di atas langit masih ada langit, masih ada Hotman Paris ya. Hi lovely, welcome back to Heart Talk with me Dita as your host. Hari ini aku seneng banget, excited banget karena aku nggak sendiri, aku ditemenin sama banyak banget temanku di sini, 4 orang sih sebenarnya. Tapi yang paling pertama aku mau kenalin Gadis Rafida, influencer Jogja kita. Silakan Gadis. Thank you Mbak Dita. Aku Gadis Rafida dan seneng banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol di podcast ini yang udah aku tonton dari kemarin, akhirnya diundang juga. Iya, senang banget. Dan hari ini juga excited banget ya Mbak Dita ya. Kita sebelum podcast tuh kita udah podcast duluan ini selama 1 jam ya sepertinya ya, ngobrolnya nggak kelar-kelar. Nah makanya langsung aja aku mau kenalin yang ada langsung di samping aku, ada Mbak Upil. Halo. Senang banget. Apa kabar? Baik. Gimana keadaannya pindah ke Jogja yang ternyata lebih panas di Jakarta mungkin ya? Oh iya, nggak nyangka loh aku ternyata Jogja saat ini lebih panas dari Jakarta. Bener banget, membara ya. Luar biasa, membara banget. Terus kayak bukan kayak di Jogja, ini kayak di Arab Saudi ya. Kan emang Arab aja hujan, Mbak. Iya. Arab Saudi menghijau di sini. Bener, panas Coklat banget. ya, mengering. Iya. Dan nggak cuma Mbak Upil, kita punya satu narasumber lagi ya Mbak Dita ya. Iya, ini teman aku Teman lama. teman lama banget dari SMA, berapa tahun ya Chan? 15 tahun kali ya. Lebih lah, 20 tahun kali. Farhan, Halo. FNR, Instagramnya Bapak Kopi Magic. Magic Indonesia. Dunia dan Akhirat. Halo semua, aku Farhan. Di media sosial sering dipanggil dengan nama FNR. Aku temannya Dita dari 2002 sampai sekarang. Bukan sulap, bukan sihir, it's magic. Boleh. Nah, sebenarnya ya aku kan udah sempet nanya ya ke salah satu teman gitu, aku nanya, kamu tahu nggak Bapak Magic itu apa? Oh ini ya, pesulap merah ya? Jawabannya sesuai yang saya harapkan ya kan, pesulap merah. Rambutnya nggak merah tapi ya. Iya, gimana? Sepatunya doang yang merah. Oh iya nih, sesuai. Mungkin boleh dijelasin dulu nih Bapak Magic Indonesia, apa itu maksudnya? Magic itu kayak cappuccino, tapi kalau cappuccino pakai espresso, Magic pakai double ristretto. Oh, oke. Nah, ini agak teknis ya. Double ristretto tuh gampangnya sesaat sebelum espresso dia udah di-cut untuk brewingnya. Jadi karakter rasanya lebih kuat dan intens. Itu emang buat yang nyari kafeinnya kenceng dan rasa kopinya kenceng. Biasanya cocoknya di pagi hari sih. Biar melek ya. Biar melek, biar bener. on. Bentar nih, kafein kenceng ya kan, pagi hari lambung apa kabar nih? Oh iya. Ini ada kesalahpahaman, aku jelasin dulu ya. Lambung aman itu sebenarnya kan karena kandungan kafeinnya. Kalau mau aman itu pakai Arabica. Karena Arabica itu kandungan kafeinnya lebih kecil dari Robusta. Nah itu kesalahpahaman yang terjadi adalah orang berpikir kalau kopinya asam itu lambung, padahal Arabica itu asam. Robusta itu pahit, justru kalau minum Robusta yang bikin lambungnya naik. Naik. Wah, ini tips ya, baru awal udah dikasih tips nih kalau misalkan
kita punya asam lambung berarti carinya yang base-nya malah ke Arabica. Arabica. Wow, Tapi keren. ini apa kalau di coffee shop gitu kita nanya ada Arabica atau Robusta gitu? Oh pasti bisa nanya kok, kan di grinder itu ada blendnya. Kamu bisa tanya beansnya pakai apa, arabikanya berapa persen, robustanya berapa persen. Oh, itu normal ya kalau kita nanya gitu, nggak mengganggu mereka ya? Enggak. Itu hak konsumen. Kalau Mbak Dita kayaknya ada kopi luwak nggak Mas? Jadinya yang luwak ya. Agak. Kebalik kalau kamu. Itu kayak yang sasetan nggak gitu? Oke, sebelum kita ngobrolnya makin panjang ya, insya Allah 7 hari 7 malam kita di sini ya. Jadi di awal aku mau ada game sedikit nih. Ini adalah gamesnya This or That ya. Ini jawab cepat, jadi tidak boleh berpikir terlalu lama ya. Nggak boleh jawab semua. Apa? Nggak boleh jawab. Dijawab dong. Gimana nggak boleh harus satu ya. Nanti saya akan kasih waktu 3 detik aja begitu ya. Baik banget itu. Kalau 30 menit tadi bikin podcast sendiri Mbak Upil ya. Oke, boleh ya. Dari pertanyaan yang pertama, pilih jogging atau shopping? 1, 2, Shopping. Oh, padahal kayaknya hari-hari ini Jogging story-nya terus jogging ya. terus. Oke. Siapa yang nggak dengan shopping ya? Jogging bisa besok tapi harus hari-hari ini. Diffuser semana atau parfum semana? Diffuser semana. Diffuser. Oh, lebih milih diffuser. Kenapa? Karena Tidak lebih parfumnya? bikin mood, lebih bikin menghasilkan pundi-pundi uang ketika bekerja, jadi lebih nyaman. Brand udah jadi ya soalnya ya Mbak ya. Oke, baik. Content creator atau pengusaha? 1, 2, 3. Kayak pengusaha aja deh. Pengusaha. Pengusaha yang dikontenin. Oh, gitu. Sama aja dijawab dua-duanya. Oke. Gak apa-apa biar lucu. Oh, boleh. Bebersih rumah atau jagain anak? Bebersih rumah aja. Jagain anak, ampun. Udah biar kasih bapaknya aja ya. Oke. Terakhir, jualan laris atau banyak endorsan? 1, Jualan laris dong. Jualan laris. Iya, pasti. Oke. Pastinya ya Mbak Dita ya. Jiwanya pengusaha ya. Ini kayaknya pertanyaan buat Mbak Dita juga nih. Podcastnya yang laris nih. Oke, thank you thank you, Mbak Mbak. Upil. Satu lagi nih Mbak Dita, kita mau ke Mas Farhan. Oke. Yang sulit, tolong yang sulit. Kita kasih yang sulit ya. Shoot order aja kalau itu. Akar dari pangkat keluarga. Jadi COC ya. Boleh mengambil kedatangan ke CCTV ya Mas ya. Langsung menyerah. Oke, Mas Farhan. Stop ngopi atau stop makan nasi? Stop makan nasi ya? Stop makan nasi ya? Aku udah nggak makan nasi. Nggak makan Waduh, salah pertanyaannya nih kayaknya. Terlalu mudah. Ya, wow, oke. Mempertahankan ideologi rasa atau mempertahankan sales? Mempertahankan 1, 2. rasa. Oke, mempertahankan rasa ya. Kenapa, Mas? Karena rasa kalau enak akan ke sales. Oke. Kalau sales kita bisa merusak rasa. Nyambung nggak Mbak sama Lovis, Mbak? Mempertahankan kualitas atau sales? 50-50 ya. Oh, 50-50. Tetap realistis kalau menurut saya. Kalau ada permintaan yang mungkin kurang gitu ya. Tergantung standarnya. case ya, tergantung. Jadi Tapi kita laris gitu ya? Boleh lah ya. Boleh ya. Turunin dikit asal budgetnya masuk ya. Oke, lanjut. Coffee shop skena atau bersahaja? Bersahaja. Kenapa Mas? Aku juga sering banget dengar Mas Farhan nih mengatakan kata bersahaja. Ini Kalau coffee shop bersahaja. bersahaja itu sepengalamanku lebih serius meramu kopinya. Kalau skena itu biasanya kan rame, terus nanti flow-nya cepet. Nah, flow cepet itu ngaruh ke konsistenan saat membuat kopi biasanya. Kayak diburu-buru gitu ya. Iya. Tapi ke omset jadi bagaimana Iya, ya? itu, Kalau ya, kayak- tergantung itu, Langsung makanya. ya mikirnya kita ya Mbak Dita ya. Itu personal preference kan? Oh iya. Pengusaha emang mikirnya ke situ. Oh iya. Nggak bisa Dia- bohong. Dia kan duitnya udah banyak. Iya. Jadi Beda. Mulai. Cuman untuk Amin. Buat passion. Slow living ya. Buat buang duit. Amin. Oke, kita lanjut ya. Weekend keluar cupping atau di rumah aja rebahan seharian? Di rumah seharian. Sama kucing. Sama kucing. Gitu ya? Iya. Saya anak di rumah kalau weekend. Daripada keluar buat ngopi-ngopi gitu. Iya, saya itu ngopi biasanya di hari kerja doang. Pagi sebelum kerja. Itu sekali sehari. enggak sih, itu bohong. Karena kalau dia weekend biasanya kerja. Ya kan? Kan lagi di sini karena lagi bikin warung kopi. Lagi ditanya. Normalnya tidur. Kan karena ada warung kopi di Jogja. Oke, kesimpulannya Lanjut. adalah Kesibukannya adalah kalau Senin sampai hari kerja Jumat itu di Jakarta. Sabtu Minggu biasanya aku Tugas Sabtu pajak. ngurusin kopi, maksudnya ngurusin pembangunan warung kopi. Nah, minggunya kan nginep di hotel tuh. Itu bisa dari pagi sampai jam 12 siang tuh baru bangun tuh.
Oh kirain kerja. Kayak baru dia siap. Ternyata baru banget. Ya 11-12 lah sama saya ya. Sama dong ya kita kalau gitu. Ternyata jadi nggak merasa bisa banget gitu. Oke, yang terakhir, pilih kopi atau Alton? 1, 2, Alton. 3. Oh gitu. Alton adalah kucingnya Mas Kucingnya. Farhan. Kenapa lebih memilih kucing daripada kopi ini? Padahal kayak kopi adalah hidup adalah kopi. Karena kayaknya saya bisa kok nggak ngopi, tapi kalau nggak ada kucing kayaknya nggak bisa deh. Oh iya, oke baik. Kalau nggak ada istri? Widih. Pilih kita ya. Ini apa pilih? Nggak salah ya pilihannya tadi ya. Jangan susah ya. Nanti memicu pertikaian rumah tangga gitu. Betul. Oke, nah karena ini udah berapa lama berarti kalau Mbak Upil sendiri di Jogja? Aku di Jogja dari 2020 berarti 4 tahun. 4 Pas tahun. Covid kesininya Pas Covid tuh. ya. Oh, pas lagi Covid. sepi-sepinya. Pas lagi sepi-sepinya Jogja juga Iya, ya. jalanan lagi sepi, hening, enak banget tuh saat itu ya. Jadi nggak macet. Strugglingnya nggak? Strugglingnya itu pertama karena saya dari Jakarta ke desa, strugglingnya adalah ya itu nggak ada apa-apa rasanya. Mau beli kopi, mau jajan apa bingung, nangis terus, mana lagi hamil kan, hamil muda. Tapi lama-lama ternyata setelah melewati, sudah adaptasi, jadinya malah betah banget, malah nggak pengen ke Jakarta kalau sekarang. Oh, iya. Kalau dulu ngantor ya Mbak? 9 to 5 atau enggak? Kalau dulu memang bisnis aja. Oh, dan Iya. pindah ke sini karena emang pengen lebih Karena slow aja. sebetulnya karena menikah sih, karena suami bisnisnya di sini, jadi mau nggak mau ikut ke sini deh Kesini. begitu. Jadi bisnis yang di Jakarta diurus sama karyawan. Jadi tektokan tiap hari kita meeting online, telepon, email atau Google Meeting kayak gitu buat progres. Oke. Kalau dia nih dari Magelang kan, dari Jogja malah ke Jakarta. Jakarta. Dia kayaknya nggak level sama Jogja, bener nggak? Karena nggak punya duit, Dit. Dulu masih muda nggak punya Masa duit sih? kan kuliah di Jakarta gratis tuh. Oh ya? Oh iya, di dia Star. Di Star kan gratis. Jadi ya udah akhirnya di Jakarta. Tapi hati tetap di Jogja. Waduh. Hati tetap di Magelang Jogja lah ya. Nggak bisa hilang ya Jogja. Nggak bisa hilang. Jadi kalau di Katanya kamu juga dulu dari UGM. Sempat di UGM. Iya kan dulu di Visipol 1 semester terus pindah ke Stan. Karena Duit, nggak punya duit buat kuliah. duit. Jadi tetap pertama kali itu memang pilihannya Jogja. Iya, Terus pilihannya Jogja lah. begitu- Kalau orang kayak kita pilihannya kemana, Dit? Iya Kalau sih. kuliah dan Jogja. hidup. Iya kan? sih, Iya, Jogja. Jakarta ya. Make Jadi, sense. jadi Jakarta itu adalah bukan pilihan tapi emang Mau nggak mau gitu Mau ya. nggak mau keterpaksaan toh. Terus kalau di kantorku kan harus mengisi home base. Tetap tak isi Magelang. Ya, suatu saat mungkin Suatu bisa pindah saat Magelang. ditugaskan ke Magelang. Dan akhirnya kemarin diundang juga sama UGM sebagai Dosen tamu. Konsultan, Bukan, digital konsultan. communication lah, Konsultan gitu-gitu. communication di UGM balik UGM. lagi yang tadinya keluar dari UGM karena nggak bisa bayar, sekarang malah datang dibayar. Alhamdulillah. Emang hidup tuh nggak ada yang tahu ya. Aku by the way UGM juga aku pernah ngajar di biologi. Waduh, keren kan? Ternyata kita duduk bersama para dosen ya di sebelah sini ya. UGM Tapi sama kenapa UN-nya yang pernah aku coba. Oh ya, tapi kenapa nih yang berarti kan basicnya teman-teman berdua ini adalah akademis juga gitu ya? Sebetulnya kalau aku sih Atau nggak gimana? basic ngajar ya, tapi kebetulan waktu itu mereka yang UNY itu dia wirausaha di bidang jurusan biologi bisa ke wirausaha. Terus kalau yang UGM jurusan biologi, jadi ada hubungan dengan tanaman. Oh, dari bisnis. Dari biologi itu karirnya bisa kemana? Salah satunya kayak aku di nanam tanaman begitu. Jadi Mbak Upil itu graduate-nya dari biologi. Padahal di Jakarta enggak, aku komputerisasi akuntansi, aku bikin program aslinya ya, tapi aku nggak bisa, aku untuk kuliah. Nyasar. Karena kerjaannya Akhirnya iya. Berbicara dengan tanaman gitu ya? Iya, jadi abis lulus kerja di agensi. Zaman itu kan orang larinya ke agensi Iya, ya Mas agensi, Farhan, iya. ya, ngurusin brand-brand. Aku dulu ngurusin brand handphone kayak gitu, Bang. Akhirnya karena aku punya hobi bercocok tanam, dari situ mulai kalau tanaman tuh sebenarnya bisa loh dibikin cakep jadi interior. Terus kalau ada temanku yang ulang tahun, ya nikah, aku ngadoinnya tuh tanaman, dibingkis jadi cakep kayak bunga gitu loh. Nah, mulai dari situ karena aku ada basic agency, branding, marketing, ya udah. Jadinya gitu, mulai dari situ sebetulnya. Wih. Aku akuntansi juga sebenarnya dan tidak punya
ide sampai mau ke tanaman itu kayaknya kalau tanaman ku pegang aja langsung mati. Takut banget sama anak hitung-hitungan ya. Ini berarti Mbak Upil awalnya berbicara dengan bahasa pemrograman, sekarang berbicara dengan bahasa tanaman. Iya, sama tanaman. Sama Priyadi nggak tuh? Matahari ya. Matahari. Enak kalau ngobrol sama tanaman, mereka nggak bakal gosipin. Tuh kan benar soalnya. Oke, jadi kalau kita ulik lagi nih, kalau Mbak Upil berarti usahanya ada berapa nih, kayaknya bercabang banyak ya. Sebenarnya kalau dibanding Mbak Dita, ya ampun kita tuh remahan ya sebetulnya. Apalagi di atas langit masih ada langit, masih ada Hotman Paris ya. Lucu ya. Cocok jadi selebgram Jogja, cocok ya. Maaf nih kalau ada yang salah kata Bang Hotman, enggak loh, saya maaf. Kayak kontrak langsung 10 tahun nih sama Mbak Dita. Amin. Amin. Jadi gimana Mbak? Berarti ada banyak usaha nih sekarang. Ada berapa nih? Awal pertama tuh tanaman, saat ini masih berlangsung di Jakarta, namanya Nanem Tanaman. Nanam tanaman. Sama baju So Brave. Awal mulanya baju itu juga karena aku tuh cuman suka baju tuh warna gelap. Agak susah kan kalau nyari brand lokal yang agak gelap. Biasanya belinya ke Uniqlo gitu ya. Akhirnya, wah aku daripada bingung kalau mau beli baju warna gelap, ya udahlah gue bikin aja gitu. Jadi slow fashion. Memang nggak sering mengeluarkannya kalau aku lagi butuh. Terus aku tinggal ngepost di Instagram, aku lagi buka PO nih baju kayak gini, kayak gitu. Ketiga, selanjutnya karena di Jakarta sudah jadi istri, punya anak, bisnis tanamannya kan jadi nggak fokus kayak di Jakarta yang aku full ngurus ya. Karena di sini sekarang cuma ngurus jadi jarak jauh. Aku butuh ini nih, kayak butuh kesibukan, kayak sumpek ya Mbak, kalau waktu luangnya terlalu banyak gak bisa. Aku bilang ke suami, aku kayak mau bikin sesuatu yang masih ada hubungannya dengan rumah sama dengan tanaman. Ya udah, terciptalah pengharum ruangan ini, Semana, kayak gitu. Thank you banget. Dan ini semerbak banget ya Mbak wanginya dari tadi, soalnya dikipas dari situ. Jadi wanginya kesini terus nih. Kecium ya. Tapi kecium enak banget, oke. Jadi berarti ada 3 cabang usaha ya. iya. Plus menjadi ibu rumah tangga, konten kreator, influencer, tukang masak, dokter rumah tangga, ya banyak yang emang tugasnya ya. Dokter rumah luar tangga. biasa. Dokter kecil, Iya. kalau dulu dokter kecil kan dokter rumah tangga karena jadi ibu ya. Nah, terus aku tuh sekarang lagi bangun rumah di desa. Kenapa menarik? Karena aku nih orang Jakarta, benar-benar Betawi, full pure blood Betawi. Tiba-tiba aku pindah ke Jogja, terus di desa. Tadinya dari yang gak betah, sampai akhirnya betah banget, terus seneng tinggal di desa. Terus kita bisa beli tanah, bangun rumah. Terus ya karena itu ada vibes happy, excited, ya udah itu kita kontenin, aku kontenin. Mulai dari bangun, terus bikin ruangan ini, ruangan itu, semua tuh dikontenin. Ya ternyata itu ada traffic dari situ, begitu. Dan kebetulan suamiku di sini kan arsitek, jadi ya udah semua bisnisnya nyambung sebetulnya, ada relate-nya gitu. Keren. Hulu hilir lah ya. Iya. Bisa power couple gitu ya, Iya, dua-duanya sebetulnya bener-bener begitu sih. keren banget ya. Dan Sebenarnya nyari for duit your- lah ya intinya. Iya, intinya memang kita hidup untuk apa? Nah, berarti kan, oh ya, for your information ya, ini Mbak Upil tuh emang terkenal banget dari konten yang paling viral. Aku juga tahu dari Mbak Upil tuh dari konten viralnya membuat rumah yang bisa banget ya. super duper estetik padahal di dalam desa gitu ya. Itu gimana ketika mau ngedesainnya gitu, atau mungkin oh ya, ada satu pertanyaan juga yang dari followersku tadi ya di Q&A-nya tuh dia nanya, Mbak waktu bangun rumah tuh sempet di ini nggak sih? Sempet ada kekhawatiran nggak sih? Karena mau bangunnya di dalam desa, di desa gitu. Mungkin khawatir soal airnya kah? Atau mungkin soal mitos-mitos di desa? Atau dengan kegiatannya yang... Soalnya kalau di desa itu kegiatannya lebih padat ya daripada di kota ya. Ada kayak genduren, lalu ada tilik bayi, dan semacamnya gitu. Dan kebetulan aku juga lumayan banyak tuh terima pertanyaan dari DM, Mbak kalau di desa tuh sumbangan tuh banyak gak sih gitu kan? Jawab pertanyaan gitu. Di aku kebetulan kok nggak ada ya. Malah di Jakarta yang banyak banget. Karena di Jakarta aku tinggal di kampung. Nah kalau sekarang kan tinggalnya bener-bener di desa. Yang dari aku alami sampai sekarang sih hening-hening aja ya, nggak ada. Kegiatannya itu bener-bener cuman kemarin lumayan keluar tuh pas pemilu.
sama biasanya keluar itu Lebaran, salaman, Idul Fitri, sholat Id, udah habis itu nggak ada kegiatan lain sih. Oh gitu, kayak ronda gitu? Nggak ada juga. Oh nggak ada juga? Mungkin itu karena lokasinya kali ya. tergantung Iya, lokasinya. Kalau di tempat betul. itu Aku masih ada desanya sih. tuh rumahnya dari rumah ke rumah tuh jauh-jauh gitu. I see, Jadi I see, kalau I see. orang-orang kan anggapannya kalau nggak, ngapain di desa tuh suka dires-resin, Resein. ras-rasan. Rasan. Iya, Rasan-rasan. Rasan-rasan. Oh, intinya diomongin gitu lah. gunjing begitu. Iya. Res-resi, rasan-rasan say. Iya itu Rasan-rasan. rasan. Aku kebetulan nggak menemukan itu di desanya karena lokasi desa jauh-jauh rumah. gitu Iya, ya. karena Bukan yang padat penduduk. bukan yang padat gitu. Jadi kayaknya orang terlalu effort kalau untuk ngegosipin antar rumah karena memang jauh-jauh. WA ada sih, ya nggak sih? Iya. Dan kebetulannya lagi nih Mbak, aku tetangga kanan kiriku tuh Mbah dan Mbah Putri, Mbah Kakung yang udah tua, yang kegiatannya tuh betul-betul ngurus sapi, ngurus ternak, berkebun. Iya, jadi kayaknya mereka sibuk, lebih sibuk dari orang kota menurutku. Karena Jadi ngurusin hidup ya. iya, jadi Hidupnya, tanaman, hidupnya iya, jadi aku hewan. kayaknya mungkin lagi dapat yang beruntung aja dapat desanya yang anomali ya iya, kayaknya ya. Iya. Oke, padahal ronda tuh seru ya Mbak ya, malam-malam ngumpul gitu ya, berburu babi kayaknya nggak ada ngepet deh. gitu kan. Nggak ada. Oh nggak ada ya? Oh nggak ada kamu gitu kan ya? Ya Allah, saya kebanyakan nonton podcast horor kayaknya. Salah podcast kayaknya saya ya. Oke, nah ini kan tadi udah ya bangun-bangun rumah. Kalau Mas Farhan sendiri nih, di Jogja kayaknya lagi bangun-membangun juga. Boleh di spill nggak tuh? Bangun-membangun apa nih? Bangun rumah tangga kan udah nih. Membangun warung kopi namanya Wombats. Wih. Apa tuh Wombats? Artinya apa? Oh, boleh. iya. Saya tuh karena pernah tinggal di Australia, pakem minum kopinya tuh Australian style. Jadi Australian style tuh fast pace, artinya orang bisa ngopi kapanpun. Terus yang kedua, dia prioritasnya ke origin kopi dan rasanya. Nah, jadi kita mau kasih experience yang kayak gitu. Dan mostly kalau Australia itu orang-orang tuh take away, nggak duduk, nggak nongkrong kayak di sini. Jadi take away. Jadi kalau di Australia tuh yang dipamerin tuh bukan orang nongkrong pakai latte artnya, tapi pakai cupnya. Ya, ya, ya. Jadi cupnya warna-warni gitu lah. Kita mau bikin itu. Kenapa Wombats? Karena itu represent hewan Australia kan. Oh. Kan ada koala, kanguru, wombat, apalagi ya? Kuoka, Oh, terus begitu. buaya juga. Ini apa spider? Apa laba-laba lagi banyak ya? Buaya. Laba-laba. Sobat belum gue ya? Udah jinak belum? Atau masih aja masih on fire? Krokodil. Krokodil. Tapi Atau karena masih kayak Kenapa? kalau aku chat nggak ada yang marah nggak gitu? Oh, Oh, enggak ya? Bahasa buaya udah enggak kayak gitu. Butuh transfer berapa sih? Udah poin. Kepada intinya ya. Boleh lah, lanjut mas 50 juta gitu ya. 16 saya Tambahin 100 aja. Buat dapet tas ya. Dan Wombats karena di situ banyak bule kan di Wijilan. Oh, Wijilan banyak bule. Lumayan banyak kayak apa namanya di Prawiro Taman ya? Oh, dekat Prawiro Taman ya. Jauh, cuma kayak di situ tuh mirip banyak vibes-nya. gesos-gesos yang isinya bule kan. Iya, karena kan Malioboro kan jadi senternya kan. Iya, jadi di situ aku lihat, aku sebelum secure tempat di Wijilan itu kami survei kan seluruh Jogja udah kami kelilingi, terus kami lihat di Wijilan tuh profil orangnya yang datang tuh kalau pagi siang tuh orang bule. Kira-kira jadi cocok nih sama kopi ala Jadi kayaknya Australia. konsepnya akan pas Tapi kayak gitu sih. kopi yang spesifik bedanya sama yang punya Indo sama Australia apa? Pernah rasain ayo gimana? Ya kan Standarnya naik kan? Jadi Bapak Magic lah yang ceritakan. Kalau dari aku Kalau kita cuma tahu enak gak enak doang Iya, ya. tapi emang beda sih tahu teknis. waktu di Sydney mana? Waktu di Sydney itu rasanya ini apa? Kalau aku ya, kan aku flat white kan pilihnya, jadi kan lebih light, nggak di perut juga aman Nggak, banget. iya. Jadi kayak happy aja. Jadi memang itu tuh, dan pulang dari Sydney itu aku kan di sana nggak lama ya, cuma sebulan doang, tapi pas balik tuh jadi mau berhenti ngopi itu lama. Sulit. Karena standarnya sudah naik. Udah kebiasaan kan. Iya, iya. Dan udah gitu pas nyobain kopi di sini, mahnya kambuh. Ya. Jadi kayak aku nggak lanjut gitu. Aku ngomong sama dia tuh, terus malah dicobain sama dia Magic paling enak di Bintaro Raya waktu itu ya kan. Iya, Smiljan ya. Smiljan.
Kalau dari Mas Farhan sendiri gimana? Nah, jadi gini, bedanya kalau apa? Australian style itu kan karena di sana tuh kopi tuh lifestyle, udah lifestyle. Jadi orang berangkat ngopi ya, Dit ya. Siang ngopi, pulang Kayak di sini ngopi. tuh beli es teh mungkin ya. Yes, sama kayak gitu. Jadi itu kulturnya kayak gitu. Agak beda ya, saya 3.000. Kopinya di sana 30.000. Iya. Pengaruh cuaca nggak sih? Karena pengaruh cuaca, Apa? pengaruh cuaca karena di sini panas orang jadi nyarinya es teh gitu, es teh. Iya, es teh. iya, Bisa iya, jadi, iya, bisa iya. jadi. Nah, itu yang coba kita sajikan aja, dan rasa kopi di Australia kalau sama di Indonesia tuh beda. Kalau Australia itu karena sudah, kalau di Indonesia kan mungkin rasanya banyak karena orang lagi seneng-senengnya kopi. Benar. Kalau di Australia itu udah terbentuk rasanya karena orang memang udah biasa minum kopi. Oh, gitu. Jadi kayak ada asamnya, ada coklatnya, ada natinya, itu biasanya seimbang dalam blendnya itu. Jadi blend itu kan campuran beberapa beans ya. Nah, itu biasanya udah jadi satu. Jadi pada saat minum itu ada banyak rasa pas dirasain. Wow. Tapi itu semuanya kayak gitu. Semua di perkopian Australia itu rasanya. Iya ya, mayoritas satu kayak itu gitu. Tapi biasanya Australia lebih ke klasik ya. Klasik tuh coklat nati. Jadi kalau minum tuh kayak ada almond, Creamy gitu berarti. creamy nati, coklat, karamel. Berarti mereka nggak kayak di kita tuh pakai gula-gula yang banyak, enggak. pakai Enggak. susu. Justru Iya, pakai kita susu. nyarinya yang cari yang gula ya. Di sana justru pakai susu. Budayanya pakai susu. Oh, Karena peternakan sapi kan. Iya. Nah, dan fresh susunya. Nah, cuma masalahnya di sana tuh anti gula, susu doang, nggak pakai gula. Jadi kayak produknya ya cafe latte, cappuccino, magic, flat white, Oh, berarti piccolo. nggak manis ya? Nggak manis sama sekali. Tapi Aku tahu tetap perasaan. disajikan gula. Oh, ada gula. Gula itu preferensi yang minum. Jadi kita nambahin sendiri. Dan susunya banyak banget. Susu dairy lah Dairy, pasti. Ada fresh milk. Dairy itu dibagi dua. Ada yang dairy full, ada yang 0% laktos. Oh, Jadi buat Dita cocok tuh. Biar nggak iya, mulus-mulus. Biar nggak mules-mules. Yang laktos intoleran bisa nanti ada di Wombats. Wih, spesial nih buat Mbak Dita nih. Nah, mau terus, boleh gas, ya kan? Terus ada oat, terus ada almond, ada coconut milk juga ada. Terus ada apa lagi ya? Kacang mete itu apa? Cashew ya? Cashew. Cashew juga ada. Jadi susunya banyak. Itu bakalan ada juga semua di Wombat. Paling oat. Oat. Nah, karena Untuk kopinya yang- sendiri ambil dari mana? kopinya kita punya resource roastery sendiri. Kami di Wombats kan partneran ya, ada beberapa orang. Terus satu saya akan bawa experience specialty coffee dari mungkin konsepnya akan dari luar Jogja ya. Kayak orang mungkin kayaknya kopi di Kurasu enak. Tapi kan orang Jogja mungkin kalau ke Kurasu tiap hari kan kejauhan ya. Sementara kalau saya Kurasu kan kayak tiap hari minum Kurasu, jadi nanti kita bawain deh kopi Kurasu buat di Jogja kayak gitu-gitu loh. Dengar-dengar Kurasu nih pusat berputarnya anak skena ya. Iya. Oh iya, kalau di Blok M, di Blok M. OTD-nya ya di situ. Instagram wajib ada di situ ya. Benar. Oke, berarti untuk kopi-kopinya sendiri referensinya tuh dari si Australia tadi. Yes. Karena itu yang mungkin lebih ke nyaman ya, nyari nyaman. Orang tuh ngopi tuh memang buat nyari kopinya, bukan buat nongkrongnya gitu. Jadi jadi bakal ngenalin kopi Australia. Australian style Yes. tapi pakai material lokal. Pasti. Mostly kita akan pakai beans lokal sih. Karena resourcing paling mudah tuh beans lokal. Kalau beans luar tuh kan mahal banget ya. Nggak akan masuk dengan harga Jogja. Dan Masuk sih, tapi mungkin akan tinggi dan harus banget. bangga dong sama lokal. Iya. Oh, iya. Kan? Aku tadi baru dari roastery di Magelang, jadi aku nyari kopinya yang deket-deket sini. Jadi kemarin sempet 2 hari juga di Magelang, aku cari resource kopi yang cocok. Kopi Magelang bagus-bagus loh, di rumahmu atas tuh, Bandongan naik dikit tuh ada banyak Kariangkrik. Itu ada kebun kopi. Nggak tahu kan? Pas ke Kancan Nggak nggak tahu tahu tuh di rumahku, tapi pas kayak gini ngomong-ngomong rumah. Pas di sana nggak ngajakin ya. Oke, berarti emang kalau misalkan bahan-bahannya semuanya ambil dari Dari lokal lokal. ya, dari kopi. Mayoritas susu. akan lokal sih, insya Mayoritasnya, oke. Bisa nongkrong-nongkrong juga nggak di situ? Bisa, seatingnya 35. 35 Wih, sih ya. banyak ya. Ya, no smoking yang dalam no smoking. Yang luar ya pasti ada smoking. Untuk range harga langsung Iya, ya. boleh tuh, penasaran. Tidak akan melebihi yang paling mahal di Jogja sih kayaknya. Apa Oke, paling mahal di Jogja 50, 70. Oh, nggak ada yang 50. Masa nggak ada sih? 35. 35 ya? 35. Oh, oke. Tidak akan Di, lebih yang di 50. hotel sih segitu sih kalau di Iya, hotel. lokal di hotel kan 50, Mas. Oh iya, bukan yang hotel. Pasti. Bukan. Bukan ya.
Oke, jadi emang menggunakan bahan-bahan lokal yang ternyata emang udah banyak tersedia juga ya di Indonesia, kopi bahkan lokal di dekat-dekat bagus-bagus kita kok. ya. Iya. Ya bahkan aku juga kayak waktu itu coba kopi di luar pun juga Ambilnya dari Indonesia beansnya tuh dibaca loh, ini Arabica di Kyoto waktu itu isinya beansnya ya Indonesia. Persen Arabica kan? Iya, persen Arabica juga iya benar persen Arabica betul. Nah, kalau misalkan buat pembuatan parfum sendiri nih, pewangi diffuser, terus juga tadi perfume, itu kalau bahan-bahannya atau inspirasi wanginya nih. Oh, ini semua Itu juga dari sama. mana? Sama kayak Mas Farhan, ini juga inspirasi dari wangi-wangi Indonesia. Ini apa ya? Coba Apa aku ya? lihat. Oh, ini tuberose itu sedap malam sama melati itu kurang Indonesia apalagi ya kan? Oh, tuberose itu adalah Tuberose itu wangi. Mas Farhan udah pernah nyobain udah. kan? Itu sedap malam dan melati. Satu lagi frangipani itu Kamboja, Bali. Jadi Indonesia banget. Oh, I iya. see. Aku baru tahu kalau ternyata tuberose itu tuh artinya itu gitu Sedap ya. malam artinya. Sedap malam ya. Oh, wow. Tapi bukan cuma sedap malam aja. Tapi kalau untuk varian tuberose itu sedap malam di mix sama melati supaya lebih Lebih strong, kencang ya iya, sih, lebih itunya. kencang. Ini kalau teman-temanku bilang nih bau kunti ya. Iya, nah, dan ternyata orang-orang tuh justru carinya wangi yang Suka, kunti, bener. nggak yang soft. Kalau soft malah nggak ada rasanya nih wanginya gitu, nggak nyebar gitu. Oh, Kuntikor. Iya, maunya kuntikor bener. Kalau di parfum kuntikor kan bahasanya. Iya, bahasanya kuntikor kalau orang-orang ngechat tuh Mbak mau yang kuntikor dong. Iya, kan? Iya, Emang gitu bahasanya. iya kuntikor. Sekarang tuh ada apa nih Gen Z ya Mbak ya. Itu kalau misalkan ke toko parfum gitu ya, ke tempat parfum nanya, Mbak mau wangi kunti gitu. Iya. Tolong ada beberapa pilihan wangi kunti. Nah, ini salah satu wangi kunti yang Iya, paling bestseller wangi ya. kunti. Bestseller, Oke. bestseller banget. Padahal kayaknya kunti aslinya nggak kayak gini nggak sih wanginya? Nggak tahu jangan ketemu ya. Pokoknya yang berbunga-bungaan yang kayak di taman bunga. Iya gitu iya. ya, Terus bisa dibilang. selain itu biasanya orang yang udah nyobain wanginya bilangnya ini kayak wanginya rumahnya orang kaya katanya Wih. gitu. Kalau Iya. aku sih kayak keinget zaman waktu kecil Zaman kan. oma-oma Iya, gitu iya. ya. Waktu iya bener sih orang kaya zaman dulu yang Orang kayak kaya. di tamannya itu tuh ada tanaman-tanaman Sedap malam. sedap malam sama melati terus melati. mereka suka potongin Petik-petik terus ditaruh gitu, di iya. tempat itu emang iya sih dan ini juga best seller juga loh. Best seller dan Di Lovis ya? Jilvis. Lovis ya ada di Lovis Ada di beberapa Lovis, bisa lokasi di Jogja juga ada. Makasih loh Mbak Dita. Makasih Mbak Upil. Terus sama ini base-nya kita tuh pakainya oil bukan alkohol. Jadi kalau alkohol itu Nggak cepet memabukkan banget ya, Mbak, ya? habis. Menguap ya? Menguap. Iya, kalau alkohol tuh cepet banget habis. Tapi karena ini oil, jadi dia so far dari yang udah beli dan kami pun melakukan R&D itu, kalaupun mereka udah sampai ke bawah itu nggak akan habis karena oil kan. Jadi kalau oil kan nggak akan kering, jadi basah terus. Pernah ada pembeli yang setahun baru kontak lagi Mbak, baru habis. Terus transaksi sebelumnya kan ada tuh, wow setahun gitu. Mbak kalau itu rugi Mbak. Harusnya alkohol. Harusnya biar cepet aja. Enggak, tapi kan satu rumah bisa beli banyak Oh nih, gitu ya. kan? Ini nggak ada yang kecil aja. Oh ada, sebetulnya 50 mili ada. Awalnya cuma ngeluarin 125 mili, tapi melihat market pada oh mahal banget ya Mbak 229 gitu kan. Akhirnya ngeluarin yang 50 mili dan ternyata yang 50 mili itu lebih laku keras karena kecil kan. Tapi secara packaging ukuran boxnya tetap sama, nggak ada yang berubah. Kan aku packaging itu cakep tuh ya Mbak, kayak kado dikasih pita gitu. Jadi orang bisa jadi pilihan untuk kasih gift ke orang lain. Ini yang 125 berarti? Ini 125 mili. Oh, oke. Dengan Kamu harga kirim berapa tuh semua Mbak? size ya? Iya, Ke kamu? iya. Mas Sarah, nanti Masih. di coffee shop kamu taruh ini ya di Oh ya pasti. Iya nanti ya. Wangi kopi ada nggak kira-kira nih wanginya? Aku belum ngeluarin sih kalau kopi. Nah, kolaborasi mungkin bisa nih, ya kan? Kolaborasi bikin wangi-wangian yang berbau kopi Kalau kopi Australia. sih biasa Terlalu strong ya, tapi kalau aku tuh bau kopi itu membunuh bau lainnya loh. Sebenarnya karakternya. Iya sih, benar. Iya, buat ngilangin bau pakai kopi. Iya, Netral makanya ya. itu terlalu strong. Kalau buat pengharum ruangan, aku tidak merekomendasikan kopi loh. Kalau pengharum ruangan kopi ya kopi aja, Iya. bukan harum ruangan gitu. Oh, Biasanya biji I see, kopi I see. disebar Biji kopi gitu. disebar Iya. ya. Soalnya terlalu strong kalau jadi. Aku pernah beberapa kali pakai pengharum ruangan yang kopi tuh nggak enak malah. Iya setuju aku. Baunya malah jadi aneh. Iya, gitu. Iya. aneh. Apalagi di mobil agak pusing ya. Dia melibas semua wangi soalnya. Oke. Jadi kalau ini kopi ya, kopi itu menyerap bau di sekitarnya. Menetralkan Menetralkan justru, ya. iya. Jadi kalau kamu ada bau apa, taruh aja kopi. Iya. Kopi di situ ya. Iya. Atau lagi mau hamil muda, muntah-muntah taruh kopi ya biar Gitu nggak ya? muntah. Kalau itu Iya. kayaknya tambahin susu deh enak. Ya kan? Tambahin Terus diminum ya, tambahin es siang-siang ini. Bener makanya gitu ya. Oke, luar biasa banget. ya. Seneng jadinya. Saya siap tanda tangan kontrak hari ini. 2 tahun boleh. Oke.
Jadi seru banget ya, ternyata emang dari kedua bisnis ini ya, dari bisnisnya Mbak Upil, Mas Farhan itu dua-duanya menggunakan produk-produk lokal juga ya, harus. Mbak ya. Nah kalau misalkan untuk apalagi yang namanya bisnis itu nggak akan mudah nggak sih Mbak? Aku mencicipi sedikit aja gitu ya bisnis ya, kok kayaknya saya kapok, terus kayak udah ampun gitu ya. Angkat tangan ya. Angkat tangan banget. Nah kalau misalkan buat membuat bisnis nih, hardest part nih kalau Mas Farhan nih apa? Memulai. Mulai ya. Ini inspirasi saya nih. Oh, Dia dari gitu. dulu kan sudah mulai duluan, bisnis ya, dari dari duluan duluan. nih dari lulus SMA ya, Dit. Lulus semester 1. Semester 1 dia udah mulai berbisnis, terus aku lihat, oh ini orang kok keren banget ya dari dulu. Sementara aku kan orangnya takut-takutan ya, modal ada tapi takut maju mundur terus dari dulu nanya Dita, Dit gimana, terus akhirnya ya udah nekat aja bikin. Tahu nggak kenapa? Harus mulai pertama pakai apa? Pakai apa? Nekat. Pakai rada bego, jadi Pakai apa? rada bego aja. Jalanin gitu Iya. ya. Ya kan karena kalau kita kebanyakan informasi, itu jadi kita banyak takutnya nggak sih? Iya benar. Jadi lebih Jangan baik nggak usah ragu. banyak informasi, Bener. jalan aja dulu. Itu juga yang aku rasain pas lagi bikin Bombet juga kayak gitu. Kayak inget ya pas kita di Satlok itu kan banyak orang brainstorming gitu-gitu kan. Terus ya udahlah gas aja lah. Iya. Setelah dapat informasi dari beberapa orang ya udah gas aja, tapi Kayaknya cukupin aja segitu informasinya yang kita kira garis besarnya, detail-detailnya boleh lah tahu tapi nggak usah terlalu dalam. Betul. Karena once tahu dalam malah jadi takut gitu dan kan. alhamdulillahnya kan yang di Satlok itu tak rangkul jadi collab semua di Oh semua. semua termasuk kamu nanti. Wih, keren. Ya kursinya di Lofi semua Oh ya. iya pasti. 35 seating tuh sofa semua tuh. Orang-orang datang emang nggak nugas Coba Mas, ya. tidur Mas. Nyaman ya, Orang datang tuh ya. Orang habis lari tuh kan, Bombet waktu rebahan gitu di sofanya Lofi. Saya tolong yang dingin gitu ya. Benar. Nah, tapi aku penasaran nih, Mas Farhan. Ini kan di Jogja kan udah banyak banget kayak setiap nengok, setiap ngelirik tuh udah langsung coffee shop gitu tiap Oh, iya, pengkolan. Kenapa tiba-tiba, udahlah Jogja aja gitu? Kenapa nggak di Magelang misalkan? Mas Farhan kan sebelumnya kayak di Magelang tadi ya, Iya, sempat Magelang cerita dan ya. Jakarta Kenapa ya. tetap tertarik sama Jogja yang udah padat banget gitu? Sebenarnya kalau padat sih enggak ya, karena market itu selalu ada dan tumbuh. Saya yakin beberapa Setuju. merek luar juga udah akan masuk sini tadi. Dia obrolan Iya. udah di spill kan. Menurut saya lebih ke kita mencoba menyajikan sesuatu yang baru ya buat publik Jogja. Siapa tahu diterima, Oke. gitu aja. Karena kalau aku lihat antusiasme publik Jogja itu beda untuk mengenal rasa tuh beda loh dengan yang lain. Kalau kayak di Jakarta itu kan FOMO-nya tinggi banget. Jadi kamu ada seminggu ada baru tuh kayak dari Cepet sini pindah ke banget sini ya. ya kan. Cepet Sementara kalau di Jogja itu kan Lebih loyal ya. lebih loyal customernya. Jadi kalau kita bisa menyajikan kopi yang hopefully disukai ya semoga akan jadi loyal. Tapi itu ngefek nggak sih sama kayak misalnya skenanya itu, tongkrongannya. Jadi misalnya kayak nongkrong di Satlok itu tuh kamu sama dengan apa gitu. Misalnya sama dengan anak artsnya Gaul Jogja apa gitu gitu. loh. Skena Jogja yang arts gitu. Jadi kayak Kayaknya pengen itu masuk segmentasi dalam satu market komunitas gitu kan. Terus dia loyal di situ gitu. Ya. Kalau nggak salah ya, kalau yang lari kan di Agoge sama di Satlok ya. Iya, benar. Agoge itu di utara Agoge. kan. Nah, bener nggak? Kalau yang di selatan tuh pasti di Satlok. Ya mungkin akan jadi seperti itu. Kalau yang di Satlok. UGM itu di Norde kan, yang lari banget. Nah, kalau yang skena kayak adikmu kan di Migunani, Iya. Ini Gunani Yang ya. Ya, Itu seru Migunani. juga parkir sih. susah banget. yang di gang Di yang dalam kita gang. ngopi kemarin itu di. Seru sih Jalan. tapi itu memang coffee shopnya. Jadi Oh. mungkin kalau aku percaya kalau kita ini kan sekarang emang zamannya community marketing ya. Community atau peer marketing. Nah, aku percaya nanti ketika ada satu komunitas yang sudah loyal di situ dia akan menyebarkan sendiri. Ya benar sih. Kayak gitu. By mouth ya, by mouth ya. Ha. Kayak si Vika adikku kan ngajakin aku ke Inmi Gunani. Nggak taunya dia juga diajakin temennya. Satu waktu dia Ketemu posting, bareng. aku posting juga lah. Sepuluhnya emang bodoh gitu kan. Ternyata ketemu lagi. Lagi pula kalau marketnya banyak, persaingannya banyak, kompetitornya banyak di mana-mana, itu artinya marketnya banyak. Benar. Iya, itu artinya. Industrinya Justru kalau tumbuh. iya Industrinya berarti tumbuh. marketnya tumbuh. Kalau cuman satu orang, pemain satu, berarti marketnya malah nggak Saturated ya? Iya, kurang sehat. Nggak tuh. Wah, keren. Nah, kalau misalkan tantangan terberatnya, terbesarnya tuh waktu bikin coffee shopnya apa Mas Farhan? Tempat Oh, tempat ya? Iya. Susah ya. Berapa Susah. lama nyari tempat nih? 3 bulan. Susah dan 3 mahal bulan. mungkin sewanya. Kalau mahal sih enggak ya, karena sebelumnya dapat offer di Jakarta tuh kan jauh lebih mahal. Oh, iya, Jadi kalau iya. dari segi harga tuh kayak, wah ini cuma 1/10-nya di Jakarta. Tapi aku lebih ke
Makanya aku sampai frustasi itu kan tak posting di IG ya, buat nyari tempat karena nggak deal. Sempat ada yang deal nggak jadi deal, kayak susah banget ya nyari tempat ya, sampai alhamdulillah ketemu yang di Wijilan. Proses paling lama itu tempat memang, jadi kami ngelihat lokasi, rumah, terus di dalamnya itu representatif nggak buat ini. Nah setelah itu udah sih, begitu rumah selesai aku pesen mesin itu cuma 3 hari, nyiapin menu itu cuma seminggu, cari barista seminggu gitu-gitu, itu lebih gampang. Dengan bantuan sosial media ya? Ya hopefully, alhamdulillah dengan bantuan sosial media dan bantuan teman-teman di Jogja. Oke, kalau terakhir nih aku nanya nih, nggak terakhir deh, maksudnya yang mengulas ini ya. Jadi kalau paling penting yang dalam bisnis pembuatan coffee shop nih, paling penting tuh apa nih yang harus disiapkan? Atau instrumen paling penting gitu? Apakah resepnya, atau alatnya, atau tempatnya, atau yang penting-penting gimana? In general kalau kopi dan F&B itu kan pasti rasa ya, rasa. Tapi kalau di kopi, pertama pasti sourcing kopinya. Dari roastery mana atau dari origin mana yang enak. Origin kalau roasterynya jelek juga nggak enak juga, jadi kita pastiin roasterynya bagus. Yang kedua, kalau alat kita akan ngomongin mesin, karena kami main espresso, mesin dan grinder. Dua itu harus bagus, karena itu yang akan ngaruh ke rasa. Nah, makanya berani mahal nih di situ ya? Sebenarnya kalau mahal sih relatif ya, karena ya itu relatif lah, itu opsi. Tapi kalau antara milih mana yang diprioritaskan, aku lebih memprioritaskan grinder yang bagus. Karena grinder itu akan membentuk butiran-butiran yang akan diseduh itu menjadi lebih bagus. Kalau kopi itu tuh crafting nggak sih? Misalnya setiap barista tuh punya tangannya beda-beda rasanya. Iya. Beda nggak sih? Setiap barista pasti punya preferensi ya. Makanya setiap pagi warung kopi itu ada namanya kalibrasi. Kalibrasi itu menstandarisasi rasa yang akan disajikan hari ini, dan tugas kalibrasi itu biasanya ada di head barista atau head of operasionalnya lah. Dia akan datang kalibrasi mesin, oh ini espressonya rasanya udah ketemu segini. Nah itu standar yang nggak boleh diubah. Itu kan kamu bakalan di Jakarta kan? Gimana caranya ngecekin kalibrasinya? Kan ada partner yang di sini, dan dia juga tahu tentang perkopian. Iya, Nawang itu kan partner kita di Wombats. Maksudnya Wombats itu kan 3 orang ya. Jadi Nawang itu dia akan dia yang bertanggung jawab secara operasional. Nawang tuh nama orang atau profesi? Nama orang. Ketemu kan kita di Satlok. Nah dia itu reputasinya panjang lah di dunia kopi, dan dia tahu bagaimana mengkalibrasi dan sebagainya. Berarti udah ada lah ya yang jaga. Insya Allah secure ya, aman. Oke, berarti yang paling penting tadi ya. Jangan gimmick ah. Kalau gimmicknya habis nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, masanya ya. Banget sih. Karena kalau dari Pak Jaya itu juga ngajarin kan, kalau 7 langkah bukan langsung laris. Yang pertama itu adalah pasar potensial. Pasar potensialnya udah ada belum nih? Kak, tadi kan kita ngobrolin tentang potensinya ada, industrinya jalan, bisnis kopi ini gitu kan. Yang kedua adalah produk. Sisanya itu merek, terus desain, terus promosi sama distribusi, terus konversinya tuh bisa jadi dari pengungkit konversi kayak influencer kan dia udah punya juga, jadi reputasi diriku sendiri ya. Nah itu dia, jadi sebenarnya itu udah lengkap, tapi memang kuncian yang di awal itu adalah market potensial sama produk yang kami riset beans itu lama banget loh, mungkin ini aja belum selesai. Masih riset sampai sekarang. Profil beans yang cocok buat di situ, karena di satu sisi kami tahu di situ market paling gedenya itu kan bule. Bule itu lebih suka kopi yang dark dan cenderung lebih gelap, bodinya tebel, agak pahit. Tapi kalau market Indonesia nggak cocok. Nggak cocok tuh. Indonesia cocoknya yang fruity yang seger gitu. Jadi kita masih nyari ini beansnya yang apa nih yang cocok nih. Cocok keduanya ya. Iya, yang bisa masuk ke market itu. Posisinya lah ya yang dijagain. Oke, nah nice, menarik. Keren ya, aku baru tahu ternyata harus bikin coffee shop. Bikin dong. Boleh. Kita coba dari Starling dulu ya. Yang saset dulu begitu mungkin ya, yang terlalu murah meriah ya buat mahasiswa. Ya katanya Mbak Dita cocok tadi katanya ya, pakai yang saset ya. Iya. Oke, nah satu lagi nih Mbak Upil, kalau Mbak Upil sendiri kan ini berarti usahanya yang nanam tanaman itu tuh di Jogja atau di Jakarta? Di Jakarta, berarti wow gimana itu nanti? Apa komunikasinya? Berarti udah ada juga ya tim di sana ya? Iya, itu sih salah satu challenge sebetulnya ya, kalau beda sama yang kita full handle dengan luar kota gitu, tapi ya so far jadinya
jadi belajar sih, belajar hal baru, kitanya di mana, bisnisnya di mana, jadi belajar untuk memanage sebetulnya. Jadi memang harus ada tim di sana, di sini pun juga wah aktif sekali ya ibu rumah tangga satu ini ya, lincah begitu Harus ya. begitu biar nggak stres. Tujuannya apa? Tujuannya apa Kak? Cuan tetap ya. Oke, nah aku mau ngomongin soal turning point dalam hidup ataupun berbisnisnya Mbak Upil sendiri nih. Itu kan tadi dari mulai pindah ke Jogja, ternyata sempat ngedown juga ya. Orang tuh kebiasaannya kalau pindah ke Jogja langsung, happy banget akhirnya di Jogja. Kalau buat liburan mungkin ya, kalau buat stay pasti semua orang Iya. ngalamin ngadaptasi kan. Ada Iya, adaptasinya. Nah itu gimana sih waktu itu cara mengakomodir emosinya ataupun mencari solusinya tuh gimana? Akhirnya mencoba adaptasi dengan ya fase acceptance ya. Jadi menerima, oh ya udah berarti gue yang harus beradaptasi dengan lingkungan saat ini, jangan memaksa gue yang gue mau. Gue pengennya tuh di depan rumah gue tuh ada coffee shop, ada cafe kayak di Jakarta ya nggak bisa. Jadi lama-lama aku yang beradaptasi dengan lingkungan di sini gitu. Yang kalau di Jakarta kayak, tapi banyak positifnya juga kok. Kalau di Jakarta kayak mau dari rumah kita ke Sudirman nggak terlalu jauh, tapi kan macet 1,5 banget. jam. Iya, 1,5 jam sama Manis sama Dadan kayak 3 jam sebelumnya. Kalau di sini Udah sampai Parangtritis. Kalau di sini cepet banget, kayak orang bilang 30 menit aja orang kesini bilang jauh. Jauh, udah sampai Wates itu. Jadi masing-masing ada plus minus sih sebetulnya. Dan so far sampai saat ini betah banget ternyata di sini. Udah berapa tahun berarti Mbak Upil? 4 tahun. 4 tahun. Iya. Ini kamu juga kapan ke Jogja? Insya Allah nanti Bombets berdiri, kita Iya. bisa bikin cabang, kita ke Jogja Tapi nggak menetap. bakal resign. Ya, hopefully kalau bisnisnya lancar ya siapa tahu kan. Kayaknya nggak mungkin deh sayang pensiun. Iya, soalnya Asisannya masukannya mau banyak juga ya. Kemenkyu masa? Iya sih kan nggak mungkin. Tapi Amin. Jogja Jakarta udah kayak deket banget ya sekarang ya. Oh karena tol, enak banget loh. Jogja Jakarta tuh nggak capek. Yang pertama Oh. kamu bisa naik kereta. Itu paling enak. Kamu tuh hari Sabtu kalau nggak salah di sini. Sekarang hari Kamis udah di sini lagi kan. Jadi padahal dia kerja loh. Jadi kayak dia balik terus dari sini lagi udah kayak fleksibel sekali Demi hidupnya ya. Dita loh aku cuti. Wih, mantap. Ini Lovis loh. Oh, iya, keren. Ya ampun sampai ambil cuti ya. Iya, Oke. ini demi Dita loh, cuti aku. Wow. Jadi kalau ke Bestie Jogja banget tuh- emangnya. Enaknya naik kereta ya, itu preferensi pertama aku pasti naik kereta. Karena dari tengah kota ke tengah kota. Iya, Gambir. 7 Sama di jam. kereta bisa kerja. Iya, bisa kerja, 7 jam. Makanannya enak. Iya, yang semalam karena aku cuma sehari di sini, semalam aku naik sleeper bus. Itu juga enak, berangkat dari Tidur Jakarta ya, jam di 7, bus. tidur sampai, aku mampir Magelang dulu, itu sampai Magelang jam 5 sore. Enak kan? 5 pagi, sorry. 5 pagi. Jam 5 pagi, itu masih sempat sholat subuh, makan bubur yang masih 1.500. Oh iya, Di Magelang masih 1.500. Beneran 1.500. Bubur sayur toh? Bubur sayur 1.500 sama Kamu tempe. bayar tuh 1.500. Dia bayar lah, masa ngambil. Karena berasnya nanam sendiri ya, jadi Kayaknya gitu. Itu kayaknya makan tempe 3 bilangnya 1. Makanya cuma 5.000 bayarnya asal. Enggak, 1.500 di tempenya masih 500. Wow, di daerah mana tolong di-spill itu? Magelang di tempatku. Kamu pindah ke Kita nggak Magelang tahu, apa ya? kita pernah ke rumah. Oh kayaknya lebih slow living lagi ya di sana ya. Iya. Harus pindah. lebih hemat lagi. Jadi 1 jam sebelum ngobrol nih katanya mau Klaten, sekarang Magelang. Kayak agak cepet sekali bergoyah ya. Oke, kalau dari Mas Farhan sendiri nih, turning point dalam hidup Mas Farhan tuh titiknya di mana atau saat apa sih? Pas pindah ke Jakarta, pas kuliah. Pas kuliah. Oh bukan ke Australia, kirain ke Australia. Bukan, Australia itu kan jalan hidup ya, itu berhasil dilalui. Tapi kalau turning point yang kan dari kampung ya, dari kampung, desa, terus lihat Jakarta. Jakarta tuh begini. Kebalikan aku ya. Iya, kebalikan. Jadi mindsetnya tuh berubah banget. Kalau orang Magelang tuh kan dulu ketinggalan banget ya internet ya, Dit. Cuma ada satu warnet. Iya, kita punya motor Vario aja udah keren banget. Jadi waktu pindah Jakarta itu aku merasa bahwa kunci sukses kehidupan kalau versi Jakarta itu memang berjejaring. Ya kan Punya teman-teman komunitas di Iya, mana-mana. iya. Jadi punya koneksi dan nah itu yang aku bangun turning point-nya itu kayak gitu. Jadi sejak di Jakarta sampai dengan sekarang aku menjaga pertemanan aja. Tapi Jakarta itu pas kamu ke kuliah atau pas kerja? Pas kuliah kan 2005 kan? Pas kuliah, oh ya Maksudnya benar-benar. jadi waktu itu aku udah nyaman banget di Jogja. Udah kuliah, udah teman-teman siapa sih? Blepi, Nisma, Fitri ya kan? Saktian itu kan
divisi pol semua tuh. Wah, teman SMA divisi pol semua. Terus aku kayak pindah sendiri gitu loh. Ada culture shock nggak sih ke Jakarta yang serba ada, serba cepat? Jelas. Di kita kan orang Magelang kan lebih santai dari Jogja. Santaiannya tuh lebih santai banget. Benar. Ya kan Benar. orang kayak jam 5 sore aja di Magelang udah ngantuk. Oh iya. Iya, itu udah ngantuk gitu ya? banget di Magelang. Udah gelap ya rumahnya. Jam 7 sore ya abis Isya gitu Udah kosong. tutup rumah, udah tinggal tidur jam 7 sore. Nah, terus di Jakarta tuh kenal Blok M waktu itu masih Blok M. Blok M. Yang paling sering itu Pil dulu nonton apa? pensi anak SMA. Oh, pensi anak 70, anak Iya, gitu-gitu dulu kan masih ini banget ya. artis gratis ya. Iya, kayak gitu. Jadi iya. aku merasa turning pointku tuh dari yang orang kampung terus ke Jakarta karena pergaulannya meluas. Nah, itu bahwa ibu kota tuh mengubah persepsi dan mindset. Jadi lebih terbuka aja, lebih toleran gitu-gitulah. Gitu. Apakah itu juga momen-momen pertama Mas Farhan itu kenal sama kopi atau gimana tuh? Oh, kenal sama kopi tuh aku 2010. Setelah jadi influencer. Sebelum lah itu kita masih Twitteran alay-alay itu loh. 2009 kan masih ngeblok ya, zaman ngeblok ya. Tapi dia tuh yang aku tahu tuh emang nggak pernah menyerah sih. Maksudnya dari kampung ya kan. Yang paling luar biasa dari Farhan itu ya, aku manggilnya dia Sinchan. Itu tuh PD-nya tuh selangit. Oh, pede ketujuh. banget. Aku taunya pas ke Australia, sering banget kan ngepost kopi Australia tuh Iya, sambil kerja, Itu bawa barang, terus ngopi paginya pasti Iya, iya. ngopi. Keren ya di Australia ngopi terus Iya, ya, terus kopinya memang lucu-lucu kan. Itu ya. aku kursus barista juga sih di sana. Nah jadi kayak gitu. si ini tadi aku ngomongin tentang kepedeannya dia itu, jadi nggak ada cerita minder, Oh, nggak ada itu cerita penting minder. sih, Itu buat penting entrepreneur menurut tuh aku. penting. Nah, jadi Buat tembok ya. ketika apa ya? Ketika ada masalah itu bukan dianggap masalah gitu loh, kayak cobain aja. Nah Jakarta juga dia tembus gitu kan, dengan ya mungkin anak kampung ketemu sama Jakarta, aku yakin itu bukan hal yang biasa aja, pasti itu tuh ketemu sama yang keren-keren yang dianggapnya pasti keren ya kan Chan? Iya pasti. Iya kan, tapi terus dia tuh kayak ya udah biasa aja. Semua orang tuh jadi kayak biasa aja itu, diajakin ngobrol, diajakin ini gitu. Karena dia kan juga Udah ngeblend ya pergaulannya. Kayaknya gitu, tapi orang Jakarta kan lebih nggak lihat orang dari asalnya kan malah. Iya, orang Jakarta tuh yang penting ngomongnya nyambung, Iya kan? cocok, value-nya mirip. Iya. Gue ngomongin musik apa terus lo tahu ya udah gitu. Jadi lu nggak peduli dari mana kan, Iya, orang nggak Jakarta peduli, lebih kayak gitu kan. Nggak peduli gitu. Dan lanjutnya dari situ masuk ke ini dulunya itu apa? Blok. Masuk ke Mana? udah lulus kuliah terus kerja kan di Ciamis. pajak. Nah itu di Garut dulu nggak sih? Ciamis. Ciamis dulu Ini ya. kayaknya reunian ya. Kita Tapi aku masih pokoknya aku inget tuh ke Garut juga kan? Ke Garut ya? Ke Garut juga. Terus itu tuh di posisi dia lagi kerja itu emang nggak mau berhenti di situ aja gitu loh Mbak. Jadi kayak Tough banget ya. apa sih ikut Les nulis. course nulis kayak gitu, terus begitu nulis panjang banget di Facebook, zaman Facebook. Jadi emang semuanya dicobain, nggak yang berhenti. Terus aku udah nyaman nih jadi pegawai Kemenq gitu kan, nggak gitu. Memang dia mentalnya gitu. Semua dicoba. Dulu aku freelance copywriting di agensi Pil. Oh, agensi mana? Ada deh, kayaknya udah ada bubar deh. deh. 2010 sampai 2013 apa ya? Bikin draft tweet. zaman dulu. 2010 mah. Oh iya, draft tweet. Ya, dulu masih Twitter kan? Oh iya. Dulu bikin cool tweet gitu-gitu loh, ya Oh kayak gitu. iya, lucu banget zaman. Aku kerjaannya Tadi kayak gitu. ngambil kuliah dong Zaman apa nih itu 2010. ya? Enggak, aku kuliahnya di Bandung, kuliah S1. Enggak, dia udah lulus kan D3 kan? Kan D3 aku kerja 2009, terus 2010 tuh kan kenal Twitter ya, ditawarin teman mau nggak jadi copywriter di Dulu belum eranya agensi. IG ya, masih Masih full Twitter. tweet, Iya, masih bikin cool tweet kayak gitu. Karena bisa online ya udah, aku setiap hari bikin draft cool tweet gitu, aku kirim lewat email. Wih, keren. Itu Kayak anak gitu. Gen Z sekarang kalau nonton nih ya, kalau nggak tahu Twitter X ya. Kelihatan banget nih bedanya nih kita nih ya. Jadi X gitu. Jadi kesimpulannya adalah semua tuh dari bawah dulu, Iya, benar-benar betul. belajar, nggak tiba-tiba jadi, tiba-tiba punya coffee shop atau kayak aku tiba-tiba punya bisnis, nggak mungkin. Iya, betul, Pasti nggak semua mungkin. dari bawah. Benar. Kalau Mbak Upil sendiri nih, ini kan dari Jakarta pindah ke Jogja. Kalau di Jakarta dulu tuh udah punya rumah dulu, terus ini adalah rumah kedua atau rumah pertama yang di Jogja? Kalau di Jakarta ya ada rumah orang tua. Oke. Iya, rumah orang tua, keluarga besar semua di Jakarta. Tapi karena pindah ke sini ya karena menikah aja ngikut suami. Oh, terus baru pindah ke Jogja Iya. gitu ya. Kalau misalkan rumah yang lagi dibangun sekarang nih, kalau kita kan
orang yang lihat aja tuh kayak wah ini udah perfect banget sih. Terus kayak udah estetik, udah bisa dikontenin, ada kolam di samping kolam tidur. Kolam tidur, kamar tidur, taman ya jadinya. Kok kolam tidur? Gimana ya, orang tidur di kolam ya? Agak Sakti gitu. dong, sakti ngambang. Mungkin dia energinya air gitu ya. Nah itu menurut Mbak Upil sendiri itu udah rumah yang ideal belum sih buat Mbak Upil? Sebenarnya rumah ideal itu menurut aku, menurut suami, menurut kami gitu adalah rumah itu kan personal ya. Bisa jadi rumahnya itu nyaman buat kita, belum tentu buat orang lain. Karena rumah itu benar-benar personal sesuai dengan kebiasaan si penghuni. Bisa jadi rumah yang orang kerjanya di rumah dengan orang yang ditinggal seminggu sekali atau 2 bulan sekali itu kan pasti beda ya habitnya. Jadi rumah ideal atau enggak ya balik lagi ke tata letak ruang, layout, material-material yang digunakan, karena bentuk rumah akan mempengaruhi ke psikologis penghuni. Misalnya kalau kamu ngerasa aduh gua nggak betah banget ya di rumah, bawaannya tuh kayak sumpek, mau marah-marah mulu, ya mungkin bisa jadi karena salah satunya dari rumah yang bentuk layout yang nggak enak, lagi tidur mandang kamar mandi yang jorok, atau tetangga kanan kiri berisik, itu juga sangat berpengaruh ke psikologis. Oh oke. Tapi kalau menurut Mbak Upil sendiri itu rumah ideal tuh yang seperti apa sih? Rumah yang betulan menjadi rumah tempat menjadi tempat kita pulang, rasa tempat yang paling nyaman buat diri kita dan keluarga. Wow. Tipis banget ya. Banget ya. Serius Quote of the day ya. Oke, tapi waktu kayak pembangunan rumah tuh ada kayak mempertimbangkan feng shui atau mempertimbangkan ini kayaknya nggak boleh ada kaca di depan pintu atau gimana gitu nggak sih Mbak? Kayaknya nggak ada ya. Kebetulan dapat rumahnya menghadapnya juga bukan ke barat, bukan ke timur, tapi ke utara. Jadi nggak dapat matahari yang cetar. Itu sih penting ya. Kalau menghadap barat, apes kita panas banget tuh ya. Sore dapat, pagi dapat. Terus apalagi ya? Oh, yang uniknya itu adalah waktu aku beli tanah di desa, itu kan desa banget. Pemilik tanahnya tuh nggak punya rekening. Iya, nggak punya rekening bank. Jadi kita harus ke bank ambil cash di kantong plastik, dikresek, terus kita kasih. Wow, dengan seperti old cash. money ya. Iya, itu rasanya kayak oh my god, tahun 2020 ada ya yang belum punya rekening ternyata. Dan itu jadi pengalaman yang kalau sampai sekarang itu kayak lucu, tapi ya sesuatu hal yang nggak mungkin kami lupa gitu ya. Iya. Ternyata ini big step kita melalui dengan ambil uang di bank dengan kantong kresek. Wah, gitu. keren. Nggak pakai karung gitu ya, kayak Kebanyakan lucu ya. Biasanya kan udah ditanam kan itu biasanya mereka. Ditanam ya. Mereka bikin bunker gitu. Oh iya. Buat naro itunya. Nenek pernah Serius. bikin ya. Nanti Serius. aku cari rumahnya di mana. Wow, keren. Ini kita cari rumahnya kita. Iya, itu ya. Duk, apa sih bahasa Indonesia di kita digging ya. Oh iya, aku Kayak baru berangkas tahu. itu orang-orang desa, orang-orang. Oh, begitu itu bikin ya? gitu. Jadi Takut banget makanya- dimakan rayap. Iya, banyak kan case-nya dimakan rayap kan? Nanti diganti sama Kemenkes. Iya, sama Bapak Kemenkes. Bisa nggak sih kayak gitu? Apaan? Ke BI ya? Ke BI kalau rusak bisa, tapi ke Oke. BI. Itu rusak berapa persen? Kayak rusak Aku nggak tahu kalau itu. 99% gitu ya. Tinggal, Cit, tolong dong. Tukar tambah jadinya. Nggak dibagi dua jadi dua nanti. Iya. Jadi lebih banyak ya. Wah, ini tips and trick yang sangat berguna. Ini jadi berguna. Menggandakan uang, menggandakan uang. Ini caranya menggandakan uang di Jogja ya. Oke, kalau Mas Farhan sendiri nih, rumah yang ideal tuh menurut Mas Farhan tuh yang gimana? Sama sih kayak Upil, lebih sama kan istri arsitek, saya ngikut aja. Jadi dulu waktu beli rumah kan karena di klaster ya, kan udah jadi. Itu dirombak total sama arsiteknya. Dirombak Memang bener, total? iya, dirombak total. Wah. Jadi Iya. sesuaikan sama habitnya. Habit, flow, udara, terus Kalau Mas punya Farhan. kucing harus dipikirin. Iya, Mas Farhan akan lebih banyak di lantai 1 atau lantai 2 aktivitasnya di lantai 2 buat ngapain aja. Nah, itu sama arsiteknya layoutnya diubah rumahnya Iya. dengan mempertahankan apa namanya pondasi utamanya masih dipertahanin tapi dirombak total. Strukturnya masih dipertahanin tapi rumahnya tuh dirombak total. Nah itu fungsinya arsitek itu sih. Iya. Jadi tahu. benar. Jadi kita nyaman di rumah. Kebutuhan juga ya, Iya, jadi pemilik rumahnya. kayak dulu tuh aku mikirnya ngapain ya pakai arsitek, mahal kali ya. Setuju nggak sih? Sampai saat ini kayak gitu komennya. Iya, tapi setelah aku pakai, mengalami oh ya. ternyata bener emang harus pakai Iya, arsitek. bener, Mahal bener. nggak apa-apa, tapi bener. Soalnya kayak sekali seumur hidup nih bisa jadi nih kayak Iya. sekali bikin rumah jadi itu kita tiap hari di sini. Jadi ngeflow gitu ya. rumahnya. Sama dia dipikirin, oh udara dari belakang masuk keluar, nanti naik lagi. Nah gitu-gitu dipikirin gitu loh. Jadi
tanpa AC pun masih di Jakarta masih Masih bisa. plong gitu ya. Jadi sama-sama ini ya, rumah tuh tentang rasa gitu ya. Siapa kenyamanan. orang-orangnya di situ, kenyamanannya. Karena psikologis ngaruh banget Ngaruh, ya. ngaruh sekali. Oke. Gadis, ini ternyata udah hampir 1 jam. Nggak berasa. Wow. Bilangnya Padahal ngobrol doang ya. Ini seminggu tadi bilangnya nggak sih 7 malam. Sebulan boleh. Besok sering ya kesini ya. Oke, thank you banget Farhan, Sinchan, Mbak Upil, Mbak Gadis Marita, udah Mbak nemenin aku Gadis. ngobrol-ngobrol di Seru sini. banget. Senang banget. Makasih sorenya. Sampai ketemu Iya, ya. boleh. Terima kasih besok hadir lagi kalau diundang ya. Siap. Siap. Oke, Lovely, thank you banget udah nonton kita ngobrol-ngobrol yang seru banget. Ditunggu komennya sama jangan lupa subscribe. See you next episode. Dah. Bye. Jangan lupa follow.